Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Zero Power Part 14. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Deon beserta para pengikutnya yang masih terkejut setelah mereka memasuki ruangan yang berada di balik batu permata di Gereja Redemption. Karena sangat tak terduga kalau ruangan yang ada di balik permata itu memiliki penampakan yang sama dengan ruangan tempat mereka masuk sebelumnya. Tapi kemudian Rani di sana mengatakan kalau itu adalah tempat yang berbeda dengan yang sebelumnya. Dia meminta Deon untuk kembali memperhatikan seluruh area di sekeliling itu, dan mereka di sana menyadari kalau tempat itu memiliki banyak perbedaan dengan tempat sebelumnya. Rani berkata kalau tempat itu dipenuhi dengan sebuah aura yang mencekam, dan di sana juga terdapat sebuah pintu yang terlihat sangat mencurigakan. Rani mengira kalau mungkin saja pintu tersebut adalah pusat dari tempat tersebut karena aura yang terpancar dari pintu tersebut sangat terasa kuat. Lin berpikir kalau pastinya pintu itu sangat berbahaya. Namun walaupun begitu, mereka tetap penasaran dan Lin langsung bergerak untuk membuka dan melihat sesuatu yang ada di balik pintu tersebut. Tapi ternyata saat Lin membuka pintu tersebut, dia kembali terkejut karena di balik pintu itu terdapat sebuah hutan lebat yang sangat menyeramkan. Saat melihat hutan itu, Rani berkata kalau mungkin saja hutan itu adalah sebuah sihir penyamaran yang menghubungkan suatu tempat ke tempat lain. Dia mengira kalau Gereja Redemption pastinya menghubungkan tempat-tempat tersebut melalui pintu secara acak. Rani berpendapat kalau mungkin hutan itu bukanlah tempat yang sebenarnya. Dan untuk memasuki tempat itu, dia berpikir kalau cara satu-satunya adalah melalui pintu itu setelah memecahkan sebuah teka-teki sihir. Deon mengerti dengan perkataan Rani dan di sana dia langsung sadar kalau sesuatu yang dia cari pastinya bukanlah di hutan tersebut, melainkan di tempat yang sebenarnya yang dihubungkan secara langsung dengan pintu yang mereka buka. Rani membenarkan hal itu dan di sana dia menjelaskan kalau mereka akan dipindahkan oleh sebuah sihir transportasi secara otomatis setelah mereka memecahkan teka-teki sihir dan melakukan tindakan tertentu. Deon bertanya kepada Rani tentang berapa lama waktu yang diperlukan olehnya untuk memecahkan teka-teki tersebut. Lalu Rani di sana menjawab kalau dia mungkin bisa memecahkannya dalam waktu 10 menit karena ranah sihir adalah sesuatu yang sangat asing baginya. Deon sedikit kecewa karena menurutnya waktu 10 menit itu terlalu lama karena mereka tak memiliki waktu yang banyak untuk mengeksplor seluruh tempat yang terhubung dengan pintu tersebut. Deon berpikir kalau mungkin saja akan ada seseorang yang berada di tempat yang mereka tuju, dan di sana dia sedikit khawatir kalau saja Krull sudah mendahuluinya dan mengambil semua yang dia butuhkan lalu keluar melalui jalan yang lain. Sambil berputar-putar, Deon di sana memikirkan sebuah cara yang lebih cepat, dan saat itu dia bergumam, apa ada jalan lain yang lebih cepat? Sepertinya tak ada pilihan lain selain harus menunggu. Bagaimana kalau Krull berhasil mendahuluiku? Sial, aku sungguh tak mau kalah. Lin melirik ke arah Deon yang sedang berputar-putar dengan wajah yang tampak cemas. Namun di sana dia juga mengerti kalau Deon sangat ingin menyelesaikan misi itu dengan cepat karena misi itu adalah misi yang diberikan secara langsung kepadanya dari sang Emperor. Kemudian Lin terpikirkan sesuatu untuk menghibur Deon dan di sana dia segera mengambil sebuah kursi dan kain yang ada di sana untuk dipersembahkan kepada Deon. Setelah selesai merancang sebuah tempat duduk, Lin mempersilahkan Deon untuk duduk di kursi tersebut sambil disertai dengan wajah yang senang. Tapi kemudian wajahnya tiba-tiba berubah saat dia sadar kalau ternyata Deon tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Sontak Rani dan Lin di sana langsung kepanikan saat mereka sadar kalau Deon tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sementara itu di sisi lain Deon tiba-tiba sampai di sebuah tempat yang tidak dia kenal hingga dia kembali merasa kaget karena hal itu. Ditambah lagi dia berada di sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat seseorang yang sedang membawa obor seolah sedang mencari sesuatu di tempat tersebut. Tanpa disangka, ternyata orang itu adalah Krull yang telah berhasil mendahului Deon untuk sampai di tempat yang menjadi tujuannya. Di saat yang bersamaan di luar gereja, terlihat bangunan dari Gereja Redemption yang sekarang sudah terbakar habis oleh api yang dibuat oleh para Ghost Knight. Semua orang masih terus memperhatikan gereja yang terbakar itu karena mereka sangat tak menerima kalau gereja itu harus lenyap. Namun di belakang orang-orang dari desa kumuh tersebut, seorang sister yang merupakan salah satu bawahan Starbey di sana sedang menyelinap diam-diam untuk pergi dari tempat tersebut sambil bergumam. Mereka mulai membuat kebakaran hebat. Mereka mengusir orang-orang biasa dan hanya mengejar semua orang yang terlibat sangat dalam dengan gereja itu. Dasar bocah naif, jika itu aku pasti akan langsung menutup bangunan itu rapat-rapat dan memusnahkan semua orang yang ada dalam gereja itu agar tak ada siapapun yang lolos. Tapi kemudian sister itu berpikir sambil pergi ke arah hutan. Sepertinya dia sengaja melakukan hal itu karena saat ini yang terpenting baginya adalah mengamankan dokumen ini. Dan pastinya membutuhkan bukti pendukung mengenai Gereja Redemption agar dia bisa memenggal kepala pemimpinnya, lalu memusnahkan semua orang yang terlibat di dalamnya. Tapi pada akhirnya hanyalah aku yang akan jadi pemenangnya. Leonhard akan gagal mendapatkan sesuatu yang ia inginkan.
Sedangkan di sisi lain, Krull sedang berdiri di hadapan setumpuk dokumen sambil memegang sebuah obor yang masih menyala. Deon menatap tajam ke arah Krull sambil bertanya dengan wajah curiga. Dari mana kau bisa mendapatkan informasi? Kenapa kau cepat sekali bisa berada di tempat ini? Namun Krull tak menghiraukan pertanyaan itu dan dia malah menjatuhkan obornya ke atas tumpukan dokumen yang ada di hadapannya. Spontan Deon langsung panik karena dokumen yang dibakar itu adalah bukti kuat untuk mengungkap dalang di balik gereja Redemption. Deon di sana langsung berusaha memadamkan api tersebut sambil berkata, "Sial, apa yang kau lakukan bangsat? Kenapa kau membakar dokumen itu? Bukankah tujuanmu sama sepertiku?" Tapi saat Deon mendekati api itu untuk memadamkannya, tiba-tiba Krull mencengkram tangan Deon. Dan di sana Deon memerintahkan Krull untuk melepaskan tangannya dengan berkata, "Lepaskan tanganku brengsek, dasar bajingan. Kenapa kau malah membakar dokumen yang sedang kucari, dasar sialan?" Namun di sana Krull hanya diam saja tanpa menanggapi perkataan Deon. Sedangkan Deon di sana mulai merasa kesal dan dia bergumam, "Ah sialan, bukankah dia juga harusnya memerlukan dokumen itu? Kenapa dia malah membakarnya?" Tapi di samping itu tubuh terkutuk ini terlalu lemah, bahkan sampai aku kesulitan melepaskan diri dari cengkraman tangannya. Belum lagi panas dari api yang semakin membesar itu perlahan membuat tubuhku serasa dibakar. Dasar tubuh lemah sialan. Lalu tiba-tiba Krull mengangkat Deon dan dia menggendong Deon keluar dari ruangan itu secara paksa. Deon di sana sangat kesal, dia tak bisa melawan kekuatan Krull karena tubuhnya yang sangat lemah. Sambil terus memberontak, Deon di sana bergumam, tindakan dari si bajingan ini sangat sulit untuk dipahami. Banyak sekali pertanyaan dalam kepalaku sekarang. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Tapi kemudian Deon menyadari sesuatu saat dia berpikir kalau tak ada banyak orang dari Empire yang mampu melakukan hal semacam itu. Di sana ia kembali bergumam, tunggu, siapa lagi memangnya orang yang mempunyai kekuasaan selain keluarga kerajaan? Siapa yang memiliki simbol berwarna ungu yang sama dengan warna ikon dari gereja Redemption yang selama ini kulihat? Lalu siapa yang dilayani oleh Krull sampai dia bisa memasuki ruangan itu tanpa seorang penyihir? Setelah berpikir cukup keras dan mengingat kembali kata-kata Emperor yang memberikan misi yang sama kepada Krull, Deon menyadari kalau seseorang yang berpotensi sangat besar untuk menjadi dalang dari gereja Redemption adalah Illuster Starbase. Kemudian setelah menyadari hal itu, Deon mulai marah karena dia sadar kalau ternyata selama ini dia hanya dipermainkan oleh Krull dan Starbase. Dan kembali kesal saat dia berpikir kalau dari awal dirinya sudah tak mungkin untuk mengungguli Krull dalam misi itu. Karena yang menjadi dalang di balik gereja Redemption adalah Starbase. Deon dengan tubuh lemahnya memukul kepala Krull sambil berkata, "Dasar brengsek, jadi selama ini kalian hanya mempermainkanku. Jangan bercanda sialan." Krull masih tetap diam saja tanpa menanggapi perkataan Deon walaupun dia menerima sebuah pukulan dari Deon. Tak lama kemudian mereka telah keluar dari ruangan itu dan kembali ke tempat di mana Lin dan Rennie berada. Lin di sana tampak sangat cemas saat dia melihat Deon yang digendong keluar oleh Krull, lalu kemudian Krull langsung melemparkan Deon dan menyerahkannya kepada Lin. Di tengah Lin yang masih mengkhawatirkan Deon, Deon di sana malah memasang tatapan tajam. Kebencian dalam dirinya kembali meluap hingga dia mengeluarkan aura yang mencekam. Sambil menatap tajam ke arah Krull, Deon berkata, "Krull hard sialan, aku pasti akan membunuhmu." Namun di sana Krull tak merasa takut kepada Deon dan ia menjawab, "Kalau kau ingin tetap hidup, jangan katakan apapun yang kau lihat di sini. Jika Emperor sampai mendengar informasi ini, aku tak akan segan-segan untuk langsung membunuhmu." Beberapa saat kemudian Deon telah kembali ke mansion tempat kediamannya dan sekarang dia sedang berbaring dengan wajah yang masih terlihat kesal. Deon kembali mengingat saat Krull membakar dokumen yang menjadi tujuannya dan dia menyangka kalau pastinya Krull telah mengamankan dokumen yang sebenarnya terlebih dahulu lalu membakar sebuah dokumen palsu. Deon semakin merasa kesal saat dia berpikir kalau hal itu pasti adalah gimmick yang direncanakan oleh Starbase dan dia mau tidak mau harus menyerahkan gelar pemenang kepada Krull karena Krull berhasil mendapatkan dokumen tersebut. Lalu setelah itu Lin datang ke ruangan Deon sambil menanyakan keadaannya. Deon menjawab kalau dirinya baik-baik saja dan dia langsung menanyakan tentang Rani kepada Lin. Lin berkata kalau Rani sudah berangkat untuk kembali ke desanya. Deon berkata kalau dirinya sedikit menyayangkan hal itu karena dia memiliki beberapa pertanyaan yang ingin ia ajukan kepada Rani. Lin bertanya tentang apa yang ingin ditanyakan oleh Deon kepada Rani dan Deon langsung menjawab kalau dirinya ingin menanyakan tentang cara Rani bisa memahami sihir di gereja Redemption dengan sangat cepat. Namun jauh di dalam hatinya Deon menyembunyikan niat jahat yang sebenarnya, yaitu ingin meminta Rani untuk memberikan kutukan kepada Krull dengan kemampuannya. Lin menjelaskan kalau Deon bisa masuk ke dalam ruangan tersembunyi itu berkat kemampuannya sendiri. Namun Deon di sana tak percaya akan hal itu karena dia merasa kalau dirinya sama sekali tak melakukan apapun. Lin kembali menerangkan kalau Rani sebelumnya berkata bahwa Deon berhasil menghancurkan segel dan mematahkan teka-teki sihir saat dia berjalan berputar-putar di gereja Redemption.
Deon sempat lupa dengan kapan sebenarnya dia berputar-putar. Namun saat dia mengingatnya, Deon spontan terkejut bukan main, karena dia tak menyangka kalau hal itu berhasil membuka segelnya. Padahal saat itu dia hanya sedang kebingungan dan memikirkan cara yang lebih cepat untuk memecahkan teka-teki tersebut. Lin masih terus mengoceh kepada Deon sambil memujinya dengan berkata kalau Deon selalu memiliki sebuah keberuntungan yang hebat. Tapi Deon di sana sama sekali tak berpikir seperti itu, karena dia berpikir kalau saja dirinya sangat beruntung, maka dia tak akan menjalani hidup di dalam penderitaan. Lalu tak lama kemudian Remember masuk ke dalam ruangan Deon dengan membawa sebuah catatan dari Rani yang dititipkan kepadanya untuk Deon. Tapi selain itu, Remember juga membawa seorang tamu yang memaksa untuk bertemu dengan Deon. Tamu itu ternyata adalah salah satu prajurit dari Kastil Emperor. Sambil menunjukkan sikap hormatnya kepada Deon, prajurit itu berkata, "Saya datang ke sini untuk menyampaikan pesan dari sang Emperor yang meminta bangsawan Deonhart untuk datang ke Kastil Empire." Saat mendengar pesan itu, Deon kembali merasa kesal karena dia kira kalau Emperor akan memarahinya setelah dia kalah dari Cruel dalam menyelesaikan misi yang terkait dengan Gereja Redemption. Scenes berpindah ke kediaman Emperor, di mana diperlihatkan suasana ruangan yang dipenuhi dengan aura yang sangat tidak menyenangkan. Emperor terbangun dengan nafas yang terengah-engah dan keringat yang tak berhenti keluar dari wajahnya. Dia merasakan sebuah hawa panas dari dalam tubuhnya, dan hal itu sudah dia rasakan sejak dia naik tahta sebagai Emperor sampai dia tidak pernah bisa tidur dengan tenang karena jiwa-jiwa dari orang yang telah dia bunuh selalu datang dan masuk ke dalam mimpinya. Namun kemudian Emperor mendengar seseorang yang memanggilnya, dan ternyata para jiwa itu bahkan menerornya sudah bukan hanya di dalam mimpi saja, melainkan sekarang sampai di dunia nyata setiap kali dia membuka matanya. Para arwah yang diselimuti amarah itu sangat membenci Emperor, dan mereka selalu mengiang-iangkan kata mati pada telinga Emperor sambil menanyakan sebuah alasan. Para arwah yang menghantuinya itu bahkan telah sampai di tahap di mana mereka berusaha untuk menerjang ke arah Emperor dan membawa teror yang sangat menakutkan. Emperor di sana mulai sesak nafas seolah dirinya sedang dicekik oleh para arwah itu yang berkata, "Edward, kenapa? Kenapa kau saja yang masih hidup? Berani-beraninya kau membuat kami menderita seperti ini." Tapi kemudian tiba-tiba Elpidius datang ke ruangan Emperor sambil berteriak dengan wajah yang terlihat cemas. Elpi berkata kalau dirinya ingin memberitahukan kepada Emperor bahwa bangsawan Deonhart dan sang hero Cruelheart sudah datang ke istana untuk melaporkan hasil dari misi yang mereka terima. Namun karena Elpi melihat Emperor yang wajahnya terlihat pucat, Elpi pun di sana mencoba menanyakan kondisi Emperor dan dia mengira kalau mungkin saja Emperor telah mengalami mimpi buruk. Emperor menatap tajam ke arah Elpidius saat dia berkata kalau dirinya akan segera memanggilkan seorang dokter untuk memeriksa kondisinya. Lalu Emperor pun berkata, "Tak usah repot-repot." Namun dalam penglihatannya, Emperor melihat jiwa-jiwa yang masih gentayangan di sekitarnya saat Elpidius memanggil namanya. Spontan Elpi di sana merasa heran karena dia tak merasa kalau Emperor sedang melihat ke arahnya. Selain itu, tak ada orang lain lagi yang masuk ke ruangan tersebut selain dirinya. Elpi merasa aneh karena dia tak tahu Emperor sedang melihat ke arah mana, dan di saat itu dia langsung berkata, "Apa Anda sekarang sedang berhalusinasi?" Tapi Emperor menjawab kalau hal itu sama sekali tidak mengganggu kesehariannya dan hal itu bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan. Elpi masih berisi keras untuk memanggil seorang dokter agar memeriksa kondisi sang Emperor. Namun di sana Emperor langsung menghentikannya dengan berkata, "Tidak apa-apa, mungkin aku hanya kelelahan karena urusan perang yang sangat banyak hingga aku sedikit berhalusinasi." Tapi di samping hal itu, sang Emperor dalam hatinya memang berniat untuk tidak menghilangkan arwah yang gentayangan dalam penglihatannya sebagai hukuman karena dirinya telah membunuh dan mengorbankan banyak orang demi menaiki tahta menjadi seorang Emperor. LP merasa kesal dengan jawaban dari sang Emperor dan dia berpikir kalau orang yang sedang berhalusinasi itu tidak mungkin sedang baik-baik saja. Kemudian dia kembali berkata dengan nada yang tinggi, "Mau sampai kapan Anda menanggung rasa bersalah itu? Semua kompensasi sudah diberikan kepada keluarga korban dan Anda sekarang sudah cukup tersiksa karena mengingat semua nama dari mereka yang mati." Sambil berganti pakaian, sang Emperor menjawab, "Aku tahu kalau ini adalah suatu penyakit. Tapi jika bukan karena diriku, bukankah mereka akan tetap hidup sampai saat ini?" LP masih mencoba membantah perkataannya, namun di sana sang Emperor langsung memotong perkataannya dengan berkata, "Peperangan yang terjadi selama 8 tahun itu terjadi karena keputusanku. Baik itu sekutu maupun musuh yang mati di medan perang adalah suatu hasil dari keputusan yang telah aku pilih. Sebagai seorang pemimpin dan seorang manusia, ini adalah beban yang harus aku bawa seumur hidupku. Tapi jangan khawatir, meskipun dengan beban sebesar ini, aku tidak akan pernah tumbang."
Sementara itu di ruang tahta, Deon sudah menunggu sang emperor dengan wajah yang kesal karena dirinya harus kembali bertemu dengan orang yang paling ia benci. Deon merasa sangat risih dengan tatapan Cruel yang seolah memandang rendah dirinya. Tapi kemudian Cruel malah memalingkan wajahnya saat Deon melihat ke arahnya. Deon di sana semakin merasa kesal dan dia bergumam, "Sial, aku langsung bergegas ke sini karena sebelumnya ada panggilan dari Emperor. Tapi aku tak menyangka kalau si bajingan ini juga dipanggil di waktu yang bersamaan. Kenapa aku selalu harus bertemu dengannya? Menjengkelkan." Lalu tak lama kemudian sang Emperor telah datang ke dalam ruangan tersebut dan dia langsung duduk di kursi singgasana dengan memperlihatkan martabatnya sebagai seorang Emperor. Saat melihat sang Emperor yang menyapanya, Deon dan Cruel spontan langsung memberi hormat dan mengucapkan sumpah kejayaan bagi Empire. Mereka secara bersamaan mengucapkan salam dan sumpah yang mendedikasikan diri mereka untuk melayani Emperor seumur hidup mereka. Setelah itu Emperor memerintahkan mereka untuk mengangkatkan kepala dan di sana dia berkata, "Aku dengar kalian sudah berhasil menyelesaikan misi yang telah kuberikan tanpa hambatan. Tapi dari yang kudengar, bangsawan Deonhard menjalankan misi ini dengan mengampuni beberapa orang yang terlibat di gereja itu. Kau mengampuni semua orang yang tidak terlibat, kan?" Deon dengan wajah datarnya meminta maaf pada Emperor, tapi dalam hatinya Deon kepanikan karena dia berpikir kalau dirinya akan mendapatkan sebuah hukuman dan dia sangat merasa malu karena Emperor mengatakan hal itu di depan Cruel yang menjadi rivalnya. Tapi ternyata dugaan Deon salah dan wajahnya seketika berubah kembali saat Emperor berkata kalau Deon sangat berperan aktif dalam menemukan dalang di balik gereja Redemption. Namun terlepas dari hal itu, Emperor berkata kalau Cruel berhasil menemukan dalangnya dan membawa bukti yang cukup walaupun dirinya melakukan pergerakan yang tidak diketahui. Emperor memuji mereka karena telah berhasil menyelesaikan misi dengan baik. Tapi dia kembali menegaskan kalau dirinya hanya akan mengabulkan permintaan Cruel karena dia memiliki peran yang lebih aktif dalam menemukan dalang di balik peristiwa gereja Redemption. Cruel menundukkan kepalanya sambil berterima kasih kepada Emperor yang sudah bersedia untuk mengabulkan permintaannya. Sedangkan Deon di sana masih dengan wajah kesalnya karena dia tidak terima dengan hasil dari kekalahan dalam misi tersebut. Deon tak bisa menyanggah kemenangan Cruel karena walaupun dia mengetahui kalau Cruel bekerja sama dengan Starbreak, dia sama sekali tak memiliki sesuatu untuk membuktikannya. Emperor kemudian menanyakan keinginan dari Cruel dan di sana Cruel menjawab, "Keinginan saya adalah wilayah bangsawan Hart yang saat ini berada di tangan bangsawan Deonhard. Saya meminta agar wilayah itu diberikan kepada saya." Sontak Deon terkejut saat mendengar hal itu. Matanya kembali menyorot dengan tajam karena dia tak menyangka kalau Cruel akan meminta wilayah miliknya. Dia sangat ingin menolak mentah-mentah permintaan dari Cruel dengan suara lantang karena wilayah itu adalah wilayah miliknya dan dia tak terima jika wilayah itu harus dipindah tangankan kepada Cruel. Namun Deon tak bisa mengungkiri kenyataan, mengurus wilayah itu terlalu berat dan sangat melelahkan baginya. Karena hal itu Deon dengan terpaksa menerima permintaan Cruel dan memperbolehkannya untuk mengurus wilayah tersebut. Emperor akhirnya menetapkan kalau wilayah bangsawan Hart sekarang akan dipindah tangankan kepada Cruel. Namun di sana sang Emperor berkata kalau seseorang membutuhkan sebuah gelar yang pantas untuk mengurus sebuah wilayah. Emperor berkata bahwa selama nama bangsawan Hart masih ada, maka gelar baru dengan nama yang sama itu mustahil untuk dibuat. Emperor memberikan dua pilihan kepada Cruel antara melepas nama bangsawan Hart dalam dirinya lalu menerima nama baru atau menjadi kepala keluarga asli dari bangsawan Hart. Beberapa tahun yang lalu saat Deon pertama kali bertemu dengan sang Emperor setelah perang berlangsung, sang Emperor juga menanyakan hal yang sama kepadanya. Saat itu sang Emperor berkata kalau dirinya akan mendukung Deon untuk menjadi kepala keluarga dari bangsawan Hart. Namun Deon pada saat itu berkata kalau dirinya tak menginginkan hal tersebut karena dia bisa bertahan dalam medan perang berkat ambisinya untuk balas dendam terhadap keluarga bangsawan Hart. Deon tak ingin menduduki posisi dari sebuah keluarga yang sangat ia benci. Selain itu Deon juga berkata kalau dirinya tak akan mengganti nama yang sekarang dia pakai agar dia tak melupakan kemarahan dan hasrat balas dendam yang ia miliki. Karena jawaban Deon pada saat itu, sang Emperor merasa kebingungan dengan hadiah apa yang harus dia berikan kepada Deon sebagai jasanya yang sudah menjadi bintang di medan peperangan. Deon dengan tatapan tajam dan mata merah mencoloknya saat itu berkata, "Satu-satunya yang saya inginkan adalah menghancurkan dan membasmi keluarga itu dengan tangan saya sendiri." Emperor mempersilahkan Deon untuk melakukan apa saja yang ia inginkan, tapi dia berpikir akan lebih baik jika Deon memiliki sebuah gelar. Oleh karena itu akhirnya Deon menerima sebuah gelar bernama Honorary Count dari sang Emperor sebagai balasan dari jasanya di medan peperangan.
Sambil berdiri di samping Cruel, Deon bergumam bahwa gelar Honoraricorn adalah gelar yang tak bisa diturunkan kepada siapapun dan akan berakhir di dalam dirinya. Hal itu dia putuskan bersama Emperor bertahun-tahun yang lalu sebagai solusi untuk Deon. Maka dari itu, Cruel tak bisa mendapatkan gelar tersebut karena tidak mungkin jika ada dua Honoraricorn di zaman yang sama. Dan berpikir kalau Cruel tak memiliki pilihan lain selain menjadi kepala keluarga dari keluarga bangsawan Heart, dan Cruel harusnya mau tidak mau harus mengambil gelar tersebut. Tapi kemudian Cruel berkata dengan suara yang lantang, keinginan saya saat ini bukanlah mengubah nama saya ataupun melanjutkan keluarga Heart. Saat mendengar itu, Deon spontan terkejut karena dia tak menyangka dan dia tak tahu dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Cruel. Dalam pikirannya, Deon bertanya-tanya tentang alasan Cruel yang menolak untuk menjadi seorang kepala keluarga dari keluarga bangsawan Heart. Deon tahu kalau keluarga bangsawan Heart tidak seperti gelar Honoraricorn yang saat ini sedang dia pakai. Keluarga bangsawan Heart adalah gelar kebangsawanan yang sesungguhnya yang memiliki sejarah panjang. Namun sekarang keturunan dari keluarga bangsawan Heart itu hanya tersisa 2 orang, yaitu Deon dan Cruel. Karena Deon sebelumnya tak menerima gelar sebagai kepala bangsawan Heart, maka untuk sekarang posisi sebagai kepala keluarga bangsawan Heart masih tetap kosong. Deon masih penasaran dengan alasan Cruel yang menolak untuk menjadi kepala dari keluarga dari bangsawan Heart. Dia kebingungan dengan Cruel yang seolah tak ingin melanjutkan garis keturunan milik bangsawan Heart. Deon masih memikirkan rencana apa yang sebenarnya sedang Cruel pikirkan. Dia mengira kalau mungkin saja Cruel ingin melakukan balas dendam kepadanya. Karena pertimbangan yang cukup panjang dan Cruel masih bersikeras untuk tidak merubah gelarnya, maka sebagai solusinya Emperor berkata kalau dirinya akan memindahkan kepemilikan atas wilayah bangsawan Heart kepada Illuster Starbay. Karena dengan hal itu, jika Cruel mau mengurus wilayah tersebut, maka Starbay pastinya memerintahkan Cruel untuk menjadi pengurusnya. Cruel sekali lagi memberikan hormatnya dan berterima kasih kepada sang Emperor karena keputusannya sekarang telah ditentukan. Deon masih memasang wajah datar walaupun sebenarnya dia sangat kepanikan saat sang Emperor berkata kalau dirinya harus tetap berada di kastil setelah Cruel Heart pergi. Lalu setelah Cruel meninggalkan kastil Emperor, di tempat itu sekarang hanya tersisa 2 orang, yaitu sang Emperor bersama dengan Deon Heart. Deon di sana tak bisa mengatakan apapun, padahal banyak sekali keringat yang keluar dari kepalanya bersamaan dengan dirinya yang bergumam. Oh tidak, apa yang harus kulakukan sekarang? Apa dia ingin memarahiku karena tadi dia belum sempat melakukannya? Sial, yang benar saja. Kenapa dia berperilaku tidak adil seperti itu? Sementara itu di sisi lain sang Emperor juga bergumam dengan tatapan yang tajam. Dia merasa kalau Deon terlihat sedang tidak baik-baik saja. Dan dia mengira kalau itu mungkin karena wilayah miliknya sekarang sudah diambil oleh Cruel. Sang Emperor melihat wajah Deon yang tampak kesal karena mungkin wilayahnya telah dipindah ke tangankan. Tapi terlepas dari itu, sang Emperor menghampiri Deon dan di sana dia berkata dengan wajah yang serius. Aku tahu cepat atau lambat juga dirimu akan mengetahui jika sekarang aku berencana untuk memulai sebuah peperangan. Deon kembali terkejut saat mendengar Emperor yang berkata kalau kerajaan tetangga bernama Ireon sudah membuat ulah yang tidak bisa diabaikan lagi. Deon mencoba memastikan kepada sang Emperor dengan bertanya, apa Anda berniat untuk memulai perang melawan kerajaan Ireon? Emperor menjawab kalau dirinya hanya baru melakukan sebuah permulaan. Namun saat mendengar jawaban itu, Deon langsung berpikir, sial, baru permulaan apanya? Aku yakin dia sudah melakukan sesuatu yang lebih jauh daripada itu. Brengsek. Aku sudah muak dengan peperangan. Apa kali ini dia berniat untuk menguasai seluruh benua? Namun sambil memegangi pundak Deon, sang Emperor berkata, karena hal itu aku akan mempercayakan wilayah para iblis kepadamu. Sang Emperor berpikir kalau Demon King pastinya tidak akan diam saja saat melihat Empire melahap menguasai seluruh benua. Dia yakin kalau satu-satunya orang yang bisa menahan Demon King adalah Deon Heart karena dia telah dipercaya oleh Demon King itu sendiri. Sambil tetap menatap ke arah Deon, sang Emperor meminta Deon untuk selalu berada di samping Demon King dan mencegah pasukan Demon agar tidak ikut campur dalam peperangan yang akan dia buat. Deon dengan senang hati menerima permintaan itu karena secara tidak langsung dia paham kalau sang Emperor menyuruhnya kembali ke kastil Demon King. Emperor kemudian menyentuh segel sihir yang disangkanya adalah sebuah segel kutukan dari wilayah Demon King. Lalu ia berkata, aku harap tanda ini sudah menghilang ketika kau kembali ke wilayah Empire. Deon menjawab kalau dirinya akan mengusahakan hal itu. Tapi dalam hatinya dia bergumam, bagaimana caraku untuk menghilangkan tanda ini? Atau bahkan kembali lagi ke sini karena Demon King saja tidak mau kalau aku mengundurkan diri. Cerita pun bersambung. Waktunya kembali ke kastil Demon King ya guys ya. Siapa yang udah gak sabar? Kita kembali lagi ke alur di Demon King. Di Demon King, maksudnya di Demon Ram guys. Ya mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.